Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadian Fahrudin dengan NIM S1S1200844, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Di sini saya akan membahas materi basis data yang dimana ada submaterinya itu. Yang pertama, Structure of Relational Database dan SQL Query Language. Oke, kita masuk saja. Dimana Structure of Relational Database. Sini ada example of instructor relation, di mana di sini ada sebuah atribut. Atribut itu adalah sebuah kolom. Di mana di sini ada ID, ada name, department name, dan salary. Kemudian ada tuples. Tuples itu adalah sebuah kolom, adalah baris. Di mana di sini ada berisikan banyak data. Di sini ada barisnya. Kemudian kita masuk ke relational schema dan instance, di mana A1, A2, dan sampai ke AN adalah atribut. Kemudian R itu adalah relasi. Di mana relasi itu adalah sama dengan di mana skema relasinya itu ada A1, A2, sampai AN, atau kita sebut dengan atribut. Contoh, di sini ada sebuah relasi instruktur, di mana relasi instruktur itu terdapat atributnya itu ID, name, department name, dan salary. Kemudian sebuah relasi R didefinisikan sebagai R besar. R kecil ini didefinisikan sebagai R besar, di mana nanti jika R ini, maka itu merupakan relasi atau R besar ini. Kemudian the current values, di mana nilai suatu relasi itu telah ditentukan oleh tabel. Dan kemudian elemen T dari sebuah relasi R dan diwakili oleh sebuah baris dalam sebuah tabel, atau bisa kita sebut dengan R itu T itu kita bisa sebut dengan tuple dari sebuah relasi R. Kemudian atribut. Atribut ini di mana kumpulan yang pertama itu adalah kumpulan nilai yang diizinkan untuk setiap atribut. Diizinkan atribut di mana kumpulan nilai yang diizinkan untuk setiap atribut domain disebut dengan atribut. Yang kemudian ada atribut values, di mana biasanya kita bersifat di mana nilai dari atribut ini harus bersifat atomik atau konstan, di mana kita sudah lihat di sini bahwa nilai ini tidak bisa dibagi. Kemudian ada special value null, di mana nilai spesial yang adalah anggota setiap domain, di mana diindikasikan itu nilainya itu tidak diketahui atau kosong atau dikosongkan. Tetapi di sini relation yang tidak beraturan. Di sini ada sebuah contoh relasi yang tidak beraturan. Kita bisa lihat bahwa di sini relasinya atau sebuah relasi itu tidak beraturan. Kita bisa lihat di sini, di mana ada name itu tidak menurut abjad, ataupun salary-nya itu tidak berurutan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar, dan departemennya ini tidak sangat berurutan. Kita ketahui. Kemudian kita masuk pada SQL Query Language. SQL Query Language. Yang pertama itu SQL part. Yang pertama DML atau Data Manipulation Language, di mana di sini disediakan kemampuan untuk meminta informasi dari database dan memasukkan tuple ke dalam. Kemudian menghapus tuple, memodifikasi tuple dalam database. Kemudian ada integrity, di mana DDL menyertakan perintah untuk
menentukan batasan dari integritas atau integrity. DDL ini adalah definisi dari data definition language. Kemudian view definition. DDL menyertakan menentukan batasan dari integritas atau integrity. DDL ini adalah definisi dari data definition language. Kemudian view definition. DDL menyertakan perintah untuk menentukan tampilan. Kemudian ada transaction control. Di sini adalah perintah untuk menentukan tampilan. Maksud saya perintah untuk menentukan awal atau awal dan akhir sebuah transaksi. Kemudian ada SQL, embedded SQL, and dynamic SQL, di mana di sini menentukan pernyataan yang disematkan dalam bahasa pemrograman, di mana di sini bahasa pemrogramannya adalah tujuan umum. Kemudian ada authorization, di sini perintah untuk menentukan hak akses ke relasi dan tampilan. Kemudian ada data definition language. Data definition language. Data definition. Di sini ada data definition language. DSQL, data definition language atau DDL, memungkinkan spesifikasi informasi tentang relasi, di mana termasuk pertama skema untuk relasi, kemudian ada jenis nilai yang terkait dengan setiap atribut, dan kemudian ada batasan integrity, kemudian ada kumpulan indeks yang harus dipertahankan untuk setiap relasi, kemudian ada informasi keamanan dan otorisasi dari setiap relasi. Kemudian ada informasi, maksudnya ada struktur penyimpanan fisik setiap relasi pada disk. Kemudian ada domain tipe in SQL, di mana di sini ada char, varchar, integer, small int, numeric, rel double precision, float, banyak lagi yang mungkin kita di sini saya akan bahas cuma sedikit. Di sini ada untuk domain tipenya, mana char itu adalah sebuah string, di mana string itu menunjukkan sebuah karakter. Kemudian ada varchar, dari variabel di sini adalah sebuah string yang menunjukkan karakter di mana panjang atau maksimum yang dimasukkan. Udah ada integer, di mana integer ini adalah sebuah subset, sebuah nilai yang sangat konstan, atau itu sangat bisa kita lihat itu. Kemudian bisa kita small in ini adalah bilangan buat kecil, ada small in ini adalah bilangan buat kecil. Kemudian ada numeric ini, ada real double precision, numeric ini. Kemudian kita lanjut real double precision dan create table. Kemudian kita lanjut ke create table construct. Pada relasi SQL kita menggunakan perintah create table R. Nah, create table R sini create table relation, di mana di sini ada integrity constraint, mana di sini ada A1 D1, A2 D2, dan AN DN. Kemudian di sini yang pertama itu R itu adalah sebuah relasi. Kemudian ada each AI, tipe data atau nilai dalam domain atribut AI. Kemudian ada sebuah contoh di sini, create table instructor. Di sini kita langsung saja ke programnya. Tapi di sini kita cari dulu sum. Kita buka terlebih dahulu sum. Oke, sum open. Oke, kita jalankan terlebih dahulu MySQL dan Apache-nya. Oke, kita lihat dulu ini.
sementara running. Oke, sementara running. Oke, bisa berjalan. Kemudian di sini kita melakukan command prompt. Sini command prompt ini pertama cd same MySQL in MySQL min u root min p. Oke, di sini kita diminta masukkan password, tapi kita langsung saja. Tuh, di sini kita langsung show database titik koma. Oke, di sini ada sebuah di sini saya mempunyai beberapa database, yaitu pertama info akademik dan maksudnya akademik dan info mahasiswa. Kemudian kita bisa lihat di sini ada sebuah saya telah membuat sebuah database yang mana info mahasiswa. Kita gunakan use info mahasiswa. Oke, kemudian dash show table. Oke, di sini kita mempunyai 3 tabel, di mana ada departemen, instruktur, dan student. Kemudian kita lihat dash, saya sini select from department di sini. Oh ya, salah. Oke, di sini ada departemen, fakultas teknik, building teknik informatika, dan budgetnya 8.000 sekian. Kemudian ada kita melihat tabel instrukturnya. Sini ada tiga instruktur dari instruktur. Ada Bapak LM Fitaksara, Natalis Ransi, dan ada Mansur Sajia. Kemudian kita lihat studentnya. Studentnya itu ada berapa mahasiswa. Kita masuk kembali MySQL. Terus kita buat create view basis root database min p campus. Oke, jika query oke, maka ini sudah terbuat. Kita lihat show database. Salah. Kita create database. Di sini ada kampus. Oke, ini sudah ada kampus ya. Jadi di sini kita gunakan kampus. Use create kampus. Oke, database change kampus. Di sini kita create table. Database create table. Table pertama itu kita buat department name. Department di mana? Di sini ada dep. Oke, dep name ini mana itu tipenya varchar. Terus kita buat varchar. Oke, varchar. Kemudian ada varchar kampus. Oke, jika query oke, maka ini sudah terbuat. Kita lihat varcharnya show database. Kemudian salah. Ada building dengan varchar juga. Database di sini ada kampus. Oke, ini sudah ada kampus ya. Jadi di sini kita gunakan kampus. Use kampus. Oke, database change kampus. Di sini kita create table. Create table. Kemudian kita table pertama itu kita buat department
angka name. Jadi department mereka itu di sini ada dep kasih 8,2. dep Oke. dep Kemudian dep name primary mana itu tipenya varchar to department varchar name. oke varchar Oke. kemudian ada error. varchar Sini apa yang error? varchar Syntax correspond to Varcharnya saya buat 10. Kemudian ini create table department, ada building dan typo kayak ini. Kemudian varchar juga. Varchar di sini isi 20. Oh iya, ya buat 20 saja ini. 20 maksud saya 20. Kemudian kita budget itu numerik. Angka 5. Jadi numeriknya itu saya kasih 8,2. Oke. Kemudian primary key to department name. Oke. Oh, error. Sini apa yang error? Syntax correspond to read the build version. Sini create table department, ada yang typo kayak ini. Saya kasih 5. Masih saya coba create table department varchar 20, kemudian building varchar juga 20, kemudian budget numerik 8,2. Primary key department name. Oke, sini sudah terbuat. Kita show tables. Oke, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah membuat departemen. Kemudian kita di sini kita ada perintah untuk membuat tabel instructor. Kita create tabel instructor, di mana dalamnya itu ada ID
char isinya 5. Kemudian ada name to varchar char 20. Kemudian ada department name char. Kemudian ada salary. Isinya 8,2. Oke, kita bisa, oh ya, salary 8,2. Kita bisa bahas. Oke, sudah terbuat. Bisa kita lihat tabelnya. Oke, di sini sudah ada 2, di mana ada department dan instructor. Kemudian kita lanjut ke create table instructor. Oh iya, seperti ini. Ini sebuah create table construct. Sini kita disuruh diperintahkan untuk membuat tabel instructor yang ada ID, name, department, salary, key, key. Jadi yang tadi saya hapus dulu. Kita bisa menggunakan drop table instructor. Oke, kita show table lagi. Oke, jadi ini tadi sudah terhapus. Jadi kita akan buat ini instructor yang ini. Oke, kita buat lagi. Create instructor. Dimana dalam itu ada ID, name, itu char, ada name, kemudian ada department name, juga varchar, kemudian ada salary. Salary itu numerik itu 8,2. Oke. 8,2, jadi kita itu primary key to ID. Oke. Dan foreign key to department name dan referensi itu pada kuliah saat itu Bapak dosen menyuruh kita untuk menambahkan referensi department itu. Kita dapat tambahkan department name, department, sini department name. Oke, ini seperti itu. Oke, ini sudah jadi. Maka kita show table. Oke, ada 2. Sini ada department, ada instructor. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Kita ada suruhan create table student. Mungkin seperti ini, create table student. Kita buat satu lagi. Cek dulu. Oke, kita lanjut buat create table.
student, mana dalamnya itu ada ID. Oke, ID itu, oh ya, varchar ya, varchar 5. Kemudian ada name itu varchar juga, varchar 20. Ada department name, varchar juga. Kemudian ada total create. Oh ya, total create. Create itu numerik 3,0 ya. 3,0. Oke, kita lanjut karena tadi habis waktu. Create numerik, kemudian ada nanti primary key-nya. Primary key-nya itu kita pakai ID dan foreign key. Foreign key itu department name. Dan reference department. Oh, salah ya. Oh ya, caranya 5, name varchar 20. Ini not null ya, not null. The department name 20, salary numerik. Oh ya, di sini tidak ada salary. Ini diganti dengan total create. Maaf tadi saya tertindis. Total create numerik 8,2. Primary key, oh yang 3,0 ya. 3,0. Primary key ID, foreign key. Oke. Seperti itu. Oke, ini sudah jadi. Jadi kita show table lagi. Show tables. Oke, ini ada 3. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, saya langsung ke sini. Create table text. Ini ada ID. Kita bisa menggunakan langkah yang tadi. Kita masukkan, lalu begini. Ini course, foreign key course ID, semester year, reference, dan section. Kemudian ada create table course seperti ini, seperti itu. Oke, dan update to tables, insert into values. Oke, kita di sini ada beberapa opsi atau domain untuk mengubah sebuah tabel, baik itu menghapus sebuah tabel dalam database atau menghapusnya atau mengeditnya. Misalnya sini kita ingin kita lihat dulu department. Oke, department. Oke, di sini ada. Oke. Misalnya kita di sini ingin mengubah di dalam department itu ada sebuah department yang namanya mungkin saya di sini kampus, saya saja langsung teknik informatika, building itu fakultas teknik, dan budgetnya itu sekian. Nanti angkanya saya akan tentukan sendiri. Kita buatnya mana, insert into department, karena di sini kita akan memasukkan ini dalam di dalam
tabel department. Oke, values di mana di situ ada department name namanya informatika. Ini ada tanda petik, kemudian tanda koma, tanda petik lagi, teknik, fakultas teknik. Kemudian ada budgetnya, misalnya saya tulis 90.000. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Select bintang from department. Department. Oke. Mana basic query structure. Jadi di sini dimana AI itu mewakili sebuah atribut, kemudian RI itu RI ini mewakili suatu relasi dan PI itu adalah predikat. Kemudian kita lanjut the select clause. Dari klausa pemilihan mencantumkan atribut yang diinginkan dalam hasil query. Dimana contoh di sini kita lihat bahwa find the names of all instructor. Dimana contoh temukan nama sebuah instruktur. Maka kita pilih select name, kemudian from instructor. Kemudian catatan di sini SQL tidak membedakan huruf besar atau huruf kecil. Nah, di sini ada misalnya nama, itu nama. Itu sama saja. Jadi jika kita menggunakan ini misalnya kita sini huruf besar, select kita inginkan melihat tadi lah. Jadi di sini kita tidak. Jadi kita di sini tuh biar walaupun kita menggunakan huruf besar, nanti perintah itu akan tetap sama. Misalnya kita di sini kita buat select from department. Oke. Seperti itu walaupun kita menggunakan huruf besar, itu nanti perintahnya akan tetap sama, akan menampilkan seperti ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Sini kita diberi the select clause count, mana SQL memungkinkan kita untuk menduplikasi duplikasi relasi dalam sebuah query. Kemudian untuk memaksa penghapusan duplikat, kemudian kita masuk the select clause, di mana SQL memungkinkan duplikat dalam relasi hasil query untuk di sini dapat hasilnya kita dengan satu kolom dan satu baris dengan nilai 437. Kemudian pilih 437 sebagai seperti itu. An attribute flow can be a literal with from clause /a from instructor, di mana hasilnya nanti adalah tabel dengan satu kolom dan baris n dengan jumlah tabel dalam tabel instruktur di setiap baris dengan nilai a. Oke, kita lanjut ke clause ini, the select clause, dan clause pemilihan ini berisi ekspresi aritmatika yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, di mana operasi pada konstan di sini dapat hasilnya kita dengan satu kolom dan satu baris dengan nilai 437. Kemudian pilih 437 sebagai seperti itu. An attribute flow can be a literal with from clause /a from instructor, di mana hasilnya nanti adalah tabel dengan satu kolom dan baris n dengan jumlah tabel dalam tabel instruktur di setiap baris dengan nilai a. Oke, kita lanjut ke clause ini, the select clause, dan clause pemilihan ini berisi ekspresi aritmatika yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, di mana operasi pada konstanta atau atribut tuple, di mana query-nya itu select id, name, salary per 2 from instructor, di mana itu akan mengambilkan relasi yang sama dengan relasi struktur, kecuali itu kita salary-nya itu divide 12. Oke. Kemudian kita dapat mengganti nama salary per 12 itu dengan clause as ini, di mana select id, name, salary per 12 as monthly salary. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, the where clause. Oke, clause where ini menentukan spesifikasi di mana kondisi yang harus dipenuhi oleh hasil yang sesuai dengan predikat. Ini pemilihan aljabar. Maksudnya operan dan koneksi logis ini dapat berupa ekspresi yang melibatkan operator pembandingan, misalnya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil di antara. Kemudian ada comparison atau perbandingan. Untuk mencari sebuah instruktur di COM SCI, dep dengan gaji
lebih dari 70.000, di mana sini kita harus menggunakan select name from instructor where department name sama dengan com STI and salary lebih dari 7.000. Kemudian ada the from clause. From clause list ini mencantumkan relasi yang terlibat dalam query. Operasi perkalian kartesian, di mana dari aljabar relasional. Kemudian temukan X mengajar instruktur produk kartesian. Di sini kita bisa menggunakan query select bintang from instructor teach. Oke, kemudian di sini generate every possible instructor, di mana menghasilkan setiap instruktur memungkinkan mengajar dengan semua atribut dari kedua relasi. Oke, kemudian hasil kali Cartesius tidak terlalu berguna secara langsung, tetapi berguna jika dikombinasikan dengan kondisi klausa, di mana operasi pemilihan aljabar linear relasional. Kemudian di sini ada example. Example-nya sini di mana kita diperintahkan untuk menemukan sebuah nama instruktur yang telah mengajar di beberapa kursus dan course ID. Di sini kita gunakan query select name course ID from instructor teach, from instructor ID sama dengan teach ID, find the names of all instructor in the art department. Nah, kemudian di sini kita diperintahkan lagi temukan nama instruktur di departemen seni. Oke, seni, the art,